Jadi kita mau melihatlah ya bagaimana independensi akhlak seorang wanita dalam profesi mereka sebagai ulama perempuan ya di Kabupaten Aceh Tamiang gitu ya. Mungkin bisa dirincikan secara singkat aja bentuk kasus yang hingga hadir penempatan kalimat akhlak independent woman ini. Ya Ustadz, seperti banyak, terutama saya lihat banyaknya perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak berkeluarga karena mereka mengatakan bahwasanya mereka sudah bisa mandiri gitu Ustadz. Nah, itu yang pertama Ustadz. Dan yang kedua Ustadz, ketika di dalam rumah tangga banyaknya perempuan-perempuan ini membangkang gitu Ustadz pada suaminya gitu Ustadz karena mereka merasa saya sudah bisa sendiri gitu Ustadz. Dalam karir bisa, dalam semua bisa gitu Ustadz. Tapi Ustadz mau lebih detail ini untuk ulama perempuannya atau untuk perempuan secara umum? Perempuan secara umum Ustadz. Oke, perempuan secara umum yang nanti akan dijadikan tanggapan oleh kalangan ulama perempuan karena mereka yang memiliki kompetensi keilmuan ya di wilayah Quran dan hadis, terutama adalah kajian Quran. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Kita sekarang akan bimbingan skripsi teman-teman sekalian. Yang ini ada dua bimbingan kita. Yang pertama Anis Rizkina, yang kedua adalah Muhammad Rafi Al-Fadilah. Anis berjudul Akhlak Independent Woman dalam Al-Quran, perspektif ulama-ulama perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sedangkan si Muhammad Rafi Al-Fadilah adalah dengan judul Peran Al-Quran dalam Membangun Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama. Alhamdulillah bagus-bagus ini kajiannya. Baik, Anis Rizkina, Ustadz mau dengar lagi tuh sebab musabab kehadiran judul ini membuat kamu tertarik untuk diangkat dalam penelitian skripsimu. Silakan. Baik Ustadz, ketertarikan saya mengenai mengangkat judul Akhlak Independent Woman dalam Al-Quran, perspektif ulama-ulama perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang ini Ustadz. Yang pertama mengenai banyaknya sekarang perempuan-perempuan Ustadz yang mandiri, yang berkarir gitu Ustadz. Jadi saya pengen tahu bagaimana sih wanita yang mandiri, wanita yang berkarir itu dalam Al-Quran Ustadz. Dan kemudian kenapa dengan perspektif ulama perempuan, saya berharap Ustadz, ulama-ulama perempuan di Aceh Tamiang itu sebagai wanita karir juga mencontohkan bagaimana sih akhlak yang sebenarnya seorang wanita mandiri itu Ustadz. Gitu ya. Jadi kita mau melihatlah ya bagaimana independensi akhlak seorang wanita dalam profesi mereka sebagai ulama perempuan ya di Kabupaten Aceh Tamiang gitu ya. Mungkin bisa dirincikan secara singkat aja bentuk kasus yang hingga hadir penempatan kalimat akhlak independent woman ini. Ya Ustadz, seperti banyak, terutama saya lihat banyaknya perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak berkeluarga karena mereka mengatakan bahwasanya mereka sudah bisa mandiri gitu Ustadz. Nah, itu yang pertama Ustadz. Dan yang kedua Ustadz, ketika di dalam rumah tangga banyaknya perempuan-perempuan ini membangkang gitu Ustadz pada suaminya gitu Ustadz karena mereka merasa saya sudah bisa sendiri gitu Ustadz. Dalam karir bisa, dalam semua bisa gitu Ustadz. Tapi Ustadz mau lebih detail ini untuk ulama perempuannya atau untuk perempuan secara umum? Perempuan secara umum Ustadz. Oke, perempuan secara umum yang nanti akan dijadikan tanggapan oleh kalangan ulama perempuan karena mereka yang memiliki kompetensi keilmuan ya di wilayah Quran dan hadis, terutama adalah kajian
terutama adalah kajian Quran. Berarti itu ya. Yes. Ada nggak kira-kira si Anis Rizkina juga mau menyinggung apakah kedapatan nih, minta maaf nih teman-teman sekalian, kita harus objektif tuh. Apakah di kubu ulama perempuan atau oknum yang juga mungkin terdapat ketika dia mempunyai pekerjaan yang mumpuni daripada suaminya, lalu dia juga mempunyai kesibukan dengan dakwahnya, sehingga akhirnya mungkin kepatuhan dan ketaatan kepada suami yang nomor satu harus dikembalikan, itu tergadaikan atau tereliminasi gara-gara gaji yang mumpuni dan kesibukan dakwah yang dia miliki. Nah, ini maaf, ini bukan kita untuk mencoreng, tidak, tapi kita harus objektif tuh untuk melihat bahwa manusia itu tetap manusia, ustazah itu tetap manusia, ya, bahkan kami juga ustadz tetap manusia, maka kita berada di dunia. Itu ada nggak keinginan, ada mungkin terpikirkan oleh Anis Rizkina untuk menjadi bagian terakhir tuh dari sampel seorang wanita yang sebagai statusnya ulama itu, yang mungkin bisa dipertanyakan. Tapi ini kita buat nanti oknum dia, bukan ulama dalam arti yang dibebaskan, sehingga sah-sah saja mereka untuk tidak mematuhi suami gara-gara gaji yang tinggi, kesibukan yang luar biasa. Ini kan menafikan dirinya sebagai makmumah bagi suaminya, sebagai imam di rumah tangganya. Ada nggak kira-kira? Tapi sejauh ini Ustaz, saya belum menemukan Ustaz kok di kalangan ustazah-ustazahnya Ustaz. Akan tetapi kalau seperti wanita karir pada umumnya, lingkungan seperti lingkungan di kampung Ustaz, lingkungan bahkan di media sosial gitu Ustaz, itu banyak Ustaz. Tapi kalau untuk kalangan ulamanya belum Ustaz. Baik, namun itu menarik itu untuk pancingan buat teman-teman yang lain akan melakukan penelitian, atau bisa juga nanti Anis Rizkina di S2-nya. Ya, di S2-nya memonitoring langsung nih sampai tersistemisasi kepada penelitian yang S1 jadi linier tuh, lebih akurat tuh. Kenapa? Kita kan untuk menjaga ranah itu, sehingga wanita pun tetap menempatkan kemuliaannya sebagai makmumah bagi suaminya. Tapi itu nanti bagian, bisa dikatakan ya tidak di bagian objek formal sih, karena objek formalnya mungkin adalah wanita-wanita secara umum, ya, yang akan dipaparkan oleh ulama perempuan, karena ulama perempuan ini yang selalu berhadapan dengan jemaah. Ini kayak kita pula yang menguasainya, tapi nggak apa-apa, namanya pembimbingnya. Jadi karena ini mungkin yang menjadi objek utama dalam objek formalnya. Tapi bisa dikatakan objek formal kedua alias mendekati kepada objek material. Ya, sebenarnya objek material itu adalah buku-buku dan referensi yang memicu dukungan kepada objek formal. Karena objek formalnya ini kan kepada akhlak independent woman, ya. Dengan kata kunci nanti perlu dibuat batasan istilah adalah wanita secara umum, tapi nanti juga bisa menambahkan, bukan sebagai formal ansih, namun untuk memancing bahwa ada juga oknum dari ulama perempuan saking sibuknya hingga dia lupa menjadikan suami dan keluarga adalah nomor satu dalam kehidupannya sebagai hamba Allah yang beramanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak masuk Ustadz kan? Tapi ini bukan jadi bagian utama. Ini akan bisa mensinyalir besok ke tesis, atau bisa juga mengundang teman-teman yang lain. Tapi kamu udah memikirkan itu tuh. Ini bocoran teman-teman. Jadi kalau ada orang-orang yang mau mengupas itu, kita udah membahas duluan tuh. Anis Rizkina udah membahas duluan itu. Jangan-jangan nanti Ustadz mau melakukan penelitian sendiri. Ya kan? Ini kan berarah kepada Aceh Tamiang, sehingga akhirnya kontribusi kepada Kabupaten Aceh Tamiang adalah melakukan septian yang akurat itu, agar ulama-ulama perempuannya silahkan eksis, tapi tetap menomorsatukan rumah tangga, keluarga, karena dia sebagai makmumah bagi suaminya. Oke, itu ya sudah.
Nanti dimasukkan lagi perbaikan sini, ya. Nanti Ustadz bawa dulu ini. Nanti dipoto aja. Cuman yang di sini harus Ustadz persempit nih. Juga nanti masukkan buat si Rapli. Karena di sini kan independent woman dalam Al-Quran itu sangat luas sekali tuh. Kamu akan terkikis dana membesar di situ sehingga akhirnya akan membuat waktu yang panjang. Yang kedua, kalau udah dipersempit kamu menjadi mudah dan kamu lebih fokus tuh. Jadi tawaran Ustadz 1-2 ayat aja. Di situ sudah saya cantumkan Ustadz, ada 3 ayat Ustadz. Di mana? Di batasan istilah mana? Harusnya di batasan istilah. Batasan istilah juga ada Ustadz sepertinya. Ini analisis ayat-ayat Al-Quran Ustadz. Di halaman 12. Di halaman? Di pendahuluan juga saya ada masukkan Ustadz. Terus di halaman 12 juga ada Ustadz. Harusnya di batasan istilah. Di sini harus tampilkan. Tapi Teknik pengumpulan data. Menurut Ustadz, biar orang nggak berdosa, langsung aja cantumkan. Nah, jadi khawatir Ustadz ketemu sama penguji yang bangsa killer tuh. Langsung fokus dia tuh. Habis kamu belum apa-apa, belum sempat dia buka. Karena pengujinya tadi sibuk teman-teman. Ya kan? Akhirnya langsung dihantam kamu itu. Jadi anjuran Ustadz masukkan Quran surat apa, ayat berapa. Satu aja, nanti baru batas istilah ditambahkan ada 2 ayat lagi gitu. Untuk menambahkan pengkayaan wawasan yang untuk dicampaikan. Itu ya masukan dari Ustadz. Ini dapat jadi akhlak independent woman dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa, titik 2, perspektif ulama-ulama perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. Kita jadikan itu sebagai imamnya. Nah, kemudian ilmu Al-Quran tafsirnya lebih terasa gitu. Udah paham? Ada pertanyaan? Kalau mengenai ini Ustadz, rumusan masalahnya di situ Ustadz. Rumusan masalahnya. Ustaz rasa itu dulu. Nanti kita adakan pertemuan berikutnya biar Ustadz pelajari lagi. Yang jelas gambaran dari Ustadz adalah pertama bagaimana pemahaman akhlak itu. Ya. Yang kedua akhlak dan independent woman itu pengertian secara umum. Rumusan masalah. Ya kan? Yang kedua pandangan ulama perempuan tentang independent woman. Baru yang ketiga, bagaimana akhlak independent woman dalam Al-Quran, Quran surat ayat sekian, perspektif ulama perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, jadi yang pertama tadi pengertian akhlak dan independent woman. Tentu akhlak ini adalah akhlak yang mulia tuh. Yang kedua adalah bagaimana pandangan ulama tentang wanita karir tuh ya. Secara umum tuh ya. Gak ada hubungannya dengan Quran yang kita bahas tadi. Baru yang ketiga, bagaimana akhlak independent woman dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa. Titik 2, perspektif ulama perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. Itu 3 tuh. Ya, itu yang menjadi patokannya. Udah, dapat. Baik, kita sekarang beralih kepada judul berikutnya Oke, nih. Baik, sekarang judul kita masuk yang kedua, peranan Al-Quran dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Silakan Rapi, Ustadz mau mendengar apa yang menjadi sebab musabab kamu tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai judul penelitian skripsimu. Baik, jadi yang pertama saya termotivasi dari ayat Al-Quran surat Al-Kafirun Nah, karena kan toleransi ini artinya kan sikap. Sikap itu artinya apabila suatu agama itu kan, misalnya saya agama Islam, sikap saya terhadap agama lain baik, menghargai, maka mereka pula pun menganggap wah agama Islam itu ajarannya juga baik gitu kan. Nah, artinya saya mengambil judul ini untuk bermasyarakat juga Kebetulan saya di Tembung ada juga masyarakat yang non muslim yang memelihara anjing contohnya ya. Nah kami di satu sebelahnya tapi tidak ada permasalahan tersebut walaupun agak terganggu gitu kan. Namanya juga mereka punya pegangan gitu kan bahwasannya ya anjing ini untuk menjaga rumah mereka
Walaupun kita tidak boleh meliharakan. Itu lingkungannya gimana? Lingkungannya mayoritas Muslim atau mayoritas non Muslim? Muslim. Sementara mereka melakukan itu. Ya, tetapi kami tidak mempermasalahkan karena kami ya mereka baik tidak ada musuh juga. Baik teman-teman sekalian, ini harus saya klarifikasi. Tidak ada permasalahan bagi kita dan bukan berarti umat Islam itu alias Muslim, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Ini kenapa saya sampaikan, nanti banyak nih sekarang agama Muslim itu nggak ada istilah agama Muslim, yang ada itu agama Islam. Jadi saya jelaskan, Muslim itu artinya orang-orang Islam atau orang-orang yang beragama Islam. Nah, jadi agama itu hanya satu, Islam. Jadi bukan agama Muslim, ini untuk mengklarifikasi. Yang kedua adalah tidak pernah mengintimidasi makhluk Allah. Termasuk diantaranya anjing tadi ya. Permasalahannya adalah tentunya yang harus diketahui, ini kembali pada fikih ini, bahwa makhluk Allah yang bernama anjing ini adalah makhluk yang dikhususkan dapat dipelihara di tempat-tempat tertentu, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kebun, kedua peternakan, ya tadi kebun atau lahan ya, sama peternakan. Kenapa? Memang kesetiaan makhluk Allah ini, anjing ini kepada tuannya untuk membantu mengamani. Ya. Nah, permasalahannya adalah karena dia identik dengan mengamani, dia kadang-kadang nggak mandang-mandang tuh yang mana yang harus digonggongnya itu. Nanti kalau di rumah itu kan tamu itu kan seliwar-seliwir kan siapa aja boleh datang. Dan ini akan kasihan membuat anjing tadi pasti akan bingung kan, kita nggak mikir ke situ tuh, kita ternyata tidak melakukan perasaan yang indah bagi anjing ketika dia akhirnya pening kepala di rumah karena setiap orang datang pasti digonggongnya itu. Kan itu kan kasihan kita ngeliat anjing itu. Kenapa? Harusnya suaranya nggak keluar, setiap tamu datang dia jadi keluar suaranya, kan kasihan kita ngeliat anjing itu. Makanya Islam itu memandang yang pas itu dia berada itu di tempat peternakan dan lahan perkebunan, sehingga siapapun datang kalau bukan tuannya, nah berarti kan bahaya itu pas itu yang digonggong itu. Orang yang mau mencuri mungkin ya harus sama dengan tuannya itu. Pas. Jadi Islam tuh nggak pernah memandang buruk anjing itu. Yang kedua adalah itu akan menolak rezeki tuh. Yang kedua tadi, pertama tadi kasihan buat si anjing, yang kedua adalah kasihan yang punya anjing gitu loh. Kenapa? Di rumah tuh nanti harusnya dia dapat rezeki orang yang datang, ya kan, mengasih informasi yang baik, tapi gara-gara diusir, digonggongi sama anjing, akhirnya dia buruk sangka sama yang punya rumah. Ini dikasih duit malah nggak mau, malah digonggong pula saya. Yang punya rumah aja, tuannya saja nggak pernah membentak saya, malah peliharaan ini pula yang bentak. Begitulah teman-teman sekalian, nggak ada kita, karena itu nggak ada kita mendiskriminasi makhluk Allah, tapi kompetensinya jelas itu dalam Islam gitu. Itu saya jelas untuk klarifikasi. Silakan. Jadi yang menjadi permasalahan adalah ya kita harus saling menghargai gitu. Walaupun kita berbeda agama. Langsung aja Rapi, apa fakta yang aktual terjadi di masyarakat itu? Fakta aktual yang lain, Zat? Oh, ada satu lagi teman-teman. Di dalam Islam itu juga membahas tentang bahwa kotorannya, ketika badannya yang basah, kalau kesentuh itu menjadi najis. Walaupun nggak ada masalah sih, tentu itu ditanggulangi dengan pengobatan alias pencegahan sesuatu yang membahayakan dengan melakukan sama itu ya, di 6 kali basuh air bersih diawali dengan 1 kali air bercampur tanah, baru dibasuh 6 kali dengan air bersih. Itu untuk menghilangkan zat-zat kuman yang berbahaya di saat kita menyentuh anjing yang lagi posisi basah. Tapi kalau kering tersenggol nggak apa-apa badannya, asal jangan hidungnya sama kena lidahnya, air liurnya. Menanggulanginya adalah dengan samaah, gitu ya, Man. Jadi ini yang membuat Islam mengajarkan kepada kita, kepada umatnya yaitu Muslim, agar terjaga ibadahnya. Jadi teman-teman yang non Muslim biar paham tuh
Kita nggak ada mendiskriminasi makhluk Allah. Ya, tetap kita juga sayang tuh. Tapi kita kembali kepada Allah, kita tahan nafsu kita. Gitu. Karena kita tahu ya, di samping kucing, anjing juga enak juga dipelihara. Tapi kan di langkah-langkah itu kan memang harus kita ikuti dalam kajian Islam. Nah, inilah tadi pertanyaan saya bahwa masyarakat di Kota Medan ini luas juga ini. Mana pulpen? Sama seperti si Anis Rizkina tadi. Itu kamu bisa menutup ruang orang lain untuk melakukan penelitian. Kalau tidak dipaparkan Quran surat apa. Nah, nanti biar orang Aceh Tamiang pun mau melakukan penelitian pun dengan Quran surat yang lain bisa diambilnya itu. Makanya kamu harus terangkan Quran surat apa. Nah, sama dengan si Rapli, ini Kota Medan harus dijelaskan daerah kecamatan apa. Itu pun kecamatan sebenarnya luas. Karena dia mempunyai kelurahan yang banyak. Tapi saya disarankan sama Ustaz Heri meneliti di FKUB. Bisa, berarti data FKUB yang akan dikembalikan ya. Nah, gitu. Makanya saya buat di Kota Medan. Oke, baik. Jadi, gimana tadi kajiannya? Apa kasus yang terjadi saat ini, Ustaz? Di daerah Kota Medan itu sehingga memunculkan keresahan seperti apa ya? Ada, Ustaz. Sebab kejadian baru-baru saja Ustaz Ananataki ke Medan. Dia mengadakan acara pengajian. Nah, jadi ada salah satu dia mengatakan bahwasannya ya tidak senang gitu. Viral yang kemarin tuh. Dia tidak senang tentang pengajian tersebut karena berbayar dan gitu. Ya, pengajian tersebut tentang cinta-cinta aja kayak perasaan wanita dengan laki-laki. Ya, sehingga itu kan harusnya baik kan pengajian itu kan baik. Jadi kenapa harus diusik gitu gitu. Oh, ketika seorang ustadz berceramah tentang kajian cinta, kemudian diusik oleh non-muslim. TikToker itu saya belum tahu agamanya gitu. Oh, ini berarti teman-teman sekalian bukan hanya non-muslim ini, yang muslim juga. Mungkin dia iri tidak dapat tiketnya. Membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Jadi nanti bisa dijelaskan nih toleransi antara kerukunan antar umat beragama dan umat seagama gitu. Karena agama itu kan ada aliran-aliran juga tuh. Yes. Oke, lanjut. Ya, itulah yang saya mau teliti ya sesama. Tidak mengusik ya. Tidak mengusik Jadi tidak timbul perpecahan Oke, tapi yang menarik tadi saya kembalikan tadi seperti anjing tadi loh. Nah, makanya tadi saya tanya pertama, itu yang memang selama ini yang terjadi tidak tolerantif. Gitu. Makanya Ustaz tanya tadi, kalau memang kita berada di sebagai minoritas Muslim tadi, orang-orang Islam tadi, kita harus resiko. Kenapa kita berada di mayoritas? Makanya Islam tidak melarang kita untuk berada di lingkungan mayoritas kalau kita kuat dengan kefikihan kita. Di antaranya, ketika kita berhadapan di daerah kawasan mayoritas non-muslim, kita sebagai minoritas, kita nggak boleh ribet. Islam begitu. Jadi teman-teman harus paham itu. Makanya untuk tidak ribut, ya kan, tetap mengedepankan kaedah. Ini kan toleransi dan kerukunan ini kan hasil atau cucu dari akhlakul karimah juga ini. Kenapa? Kembali kepada kaedah tauhidi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ini kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Cuma nanti bahasannya kembali kepada Allah itu sebagai yang menuhankan Allah atau kembali kepada Allah sebagai makhluk Allah yang tak menuhankan dia pun tetap balik juga. Cuman posisinya kan nggak di dalam posisi yang rahimnya, tapi rahmannya. Baik, itu yang masuk Ustadz. Jadi di sini yang harus diangkat. Boleh nanti tambah seperti itu juga. Makanya yang pertama kali harus dikembalikan ketika bicara toleransi dan kerukunan, ya kan? Ini harus dijadikan objek formal utamanya itu adalah non-muslim. Maka harus di cross check lagi tuh. Ya, yang tadi itu muslim atau non-muslim.
Tapi kita harus bertanya sama dia, apa agamanya? Ya cari aja data dia. Minta izin ya. Kan namanya siapa? Ketik di Google, kalau dia udah terkenal nggak mungkin nggak ada profil dia. Dia nggak terkenal saat ketika dia ngangkat itu baru viral saat gitu. Ya yang jelas kan dicari kan pasti tahu itu. Akan disampaikan orang. Ini biar kita nggak salah paham teman-teman sekalian. Nah yang kedua tadi itu yang nomor 2 sebenarnya. Yang nomor 1 tuh yang menarik Ustadz tadi kembali ke anjing tadi gitu loh. Sama jual babi panggang misalnya kan. Sah-sah saja kalau dia memang berada di lingkungan mayoritas dia non muslim. Tapi kalau dia berada di daerah mayoritas muslim kan nggak cocok itu. Makanya orang Islam tuh berada sebagai minoritas dia. Semua ada solusinya tuh. Maka ketika siapapun dia berada di mayoritas non muslim dan dia berada masuk dalam kalangan mayoritas non muslim tadi, resiko dia, tapi dia dengan kuat keimanannya sehingga ketika aroma tadi itu masuk terserap ke hidung, itu bisa dilakukan insikok itu dalam wudhu. Ya, dibuang lagi kalau pasal wudhu. Itu sebenarnya untuk menghilangkan apa namanya yang masuk tadi, aroma panggang B1 B2 tadi gitu loh. Ya, jadi Islam itu semua ada solusi. Cuman masalahnya adalah jangan di mayoritas kita buat hal yang terlarang di kalangan mayoritas itu. Itu yang nggak tolerantif namanya. Maka bagaimana bisa rukun? Ya kan? Nah, ini harus bisa dipilahkan nih. Toleransi itu hakikatnya. Yang kedua, rukun tadi masuklah kepada bagaimana lakum dinukum waliyadin. Nah, itu masalah-masalah yang dapat. Selain itu apa lagi? Cuman apa lagi? Ya paling Ustaz saling kayak membenarkan agama dia itu paling benar. Itulah Ustaz. Mungkin berdebat Ustaz. Baik. Nah, ini juga harus di cross check juga tuh. Bila ada kupasan-kupasan itu terjadi dialog agama, ya kan, harus ada suka sama suka. Yang nggak boleh itu langsung main tuding aja tuh. Misalnya pada salah satu konten kreator Bang Juma misalnya ya, Bang Ustadz Juma ya, nah, beliau itu kan sudah melakukan nego dulu tuh. Maka terjadi dialek. Yang nggak boleh ini, yang nggak toleran ini adalah bila langsung menyerang tuh. Ada orangnya langsung diserang, itu nggak boleh. Ya, makanya ada cinta di situ. Contoh yang lain teman-teman sekalian, misalnya saya punya kawan tuh, kawan akrab tuh. Saya saking sayangnya sama dia karena dia orangnya baik sekali. Saya berbicara pelan-pelan dengan bahasa seperti ini. Ren, aku senang kali berkawan sama kau. Udah berapa tahun, kita belasan tahun kita berkawan. Sampai-sampai aku berkata-kata sama kau ini pun menangis. Kenapa kau menangis? Aku membahas tentang ke depan. Hidup kita kan bukan di dunia. Tapi boleh nggak aku ngomongin? Aku mau curhat. Kalau nggak boleh aku nggak mau. Ini karena agak dalam ini kajiannya masalah agama. Kalau nggak boleh kau bilang, ya aku nggak mau cakap. Tapi terus terang, aku kepingin kita nggak di dunia aja jumpa seperti ini. Cara mengambil hatinya. Begitu, nggak bisa langsung nampak friendly kita tuh, karena hakikat dari pertemanan tuh itu. Hati-hati saja. Nggak boleh kita langsung cuk nyerang, itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan seperti iblis dengan Adam jadinya. Tapi yang harus dihadirkan itu adalah kesetiaan dalam persahabatan tuh. Sama halnya seperti orang pacaran, dia beda agama, dia memaksa untuk agama kita. Itu jauh kali sebenarnya. Berarti kamu bolehkan beda. Ya ini karena dipancingnya ya teman-teman sekalian ya. Kalau saya pribadi bukunya belum jadi. Ya, apa guna kita bersama di dunia kalau nggak bersama di akhirat? Iya betul. Meskipun ada surga di non Muslim, kan sama-sama nggak bersama itu. Buat apa? Ini saya bahasa toleransi loh. Sangat tolerantif saya ini. Kalau semua agama ada surga, pasti dia berada di surga dia.
nggak berada di surga kita. Jadi buat apa kita bersama di dunia? Itulah bahasa toleransi saya. Andaikan surga itu memang ada setiap agama, tetap juga kita berpisah karena dia balik ke surga agama dia. Kita berada di surga agama kita. Andaikan. Inilah bahasa toleransi saya. Rasionalnya seperti itu. Makanya disinilah nggak dibolehkan nikah berbeda agama karena cinta tuh harus sehati, dan sehati itu diawali dengan sama keyakinannya kepada Tuhan yang dia sembah antara suami dan istri tadi. Gitu. Ya, ini nanti ada yang bertanya kan? Berarti saya nanti meneliti di kampung saya juga, Kak? Nah, ini tadi. Yang pertama catat. Yang pertama yang harus rapi cari adalah kamu harus memahami apa hakikat toleransi dan kerukunan. Memahami hakikat. Yang kedua, masalah dan kasus apa aja yang muncul dalam dunia toleran dan kerukunan. Masalah dan kasus apa aja yang muncul di dunia toleran dan kerukunan. Yang ketiga, ini enak kali orang ini skripsi ya teman-teman. Awak semua itu pun kadang juga nggak diakui. Enggak. Ya. Asal jangan tiba-tiba pindah pula nanti pembimbingnya ke yang lain. Udah awak kasih kayak gini. Dulu ada tuh di zaman antah berantah seperti itu. Udah kita kasihkan A sampai Z, berubah rupa pembimbing. Nah, jadi yang ketiga adalah kamu harus cari tahu tuh di Kota Medan tadi kasus-kasus dan masalah apa aja yang muncul dalam toleransi. Nah, untuk masuk yang ketiga tadi, baru kita rincikan daerah mana saja yang mewakili Kota Medan. Ambil 3-5 daerah. Daerah mana sih? Misalnya kelurahan dengan kecamatan yang berbeda. Dan dia udah menjadi mewakili. Jadi sampel gitu loh. Kalau kamu ambil semua, kacau nanti, habis ruangnya. Paham Mas Ustaz? Kalau semua diambil, Medan ini luas loh. Kalau Binjai tadi agak lumayan, Binjai pun agak lumayan juga itu besarnya. Nah, ini bilang sama Ustaz Heri, kalau Ustaz Heri mau ngasih duit lebih nggak apa-apa bilang. Ya, canda teman-teman. Berarti diubah Ustaz nanti. Hah? Diubah. Ya itu makanya tadi nanti bincangkan lagi. Kalau menurut Ustaz Sapriandi ini terlalu luas. Terlalu luas. Biar nanti yang lain-lain itu bisa mengambil. Jadi artinya adalah dia biar aja Kota Medan. Tapi kamu ambil 3-5 kelurahan yang mewakili kecamatan tersebut, Medan tadi. Nggak semuanya. Tentunya adalah pedomannya apa? Yang pertama adalah di situ dia ada minoritas yang berada di mayoritas Muslim. Atau ada Muslim yang di mayoritas non-Muslim. Jangan-jangan ya ada juga Muslim seperti itu. Ini lain teman-teman, Islam sama Muslim itu beda loh. Ya, Muslim itu bisa jadi oknum dari Islam. Ya, nggak semua Muslim itu Islami. Ya, tapi Islami bisa menyadarkan keseluruhan Muslim tadi, gitu. Ya, nah jadi bisa jadi seperti itu. Jadi ini bisa diambil. Jadi orang nggak akan menyerang kita tuh. Nanti teman-teman non-Muslim nggak mengatakan, oh itu berat sebelah, nggak. Kita juga bisa, kita ambil nanti 3-1. 3 nanti yang di kawasan Muslim yang mayoritas, ada non-Muslim yang minoritas, tapi dia pula membuat masalah di situ. Kemudian 1 tadi adalah yang Muslim sebagai minoritas di dunia, non-Muslim mayoritas, dia pula buat masalah di situ. Nanti berjumpalah itu kajiannya. Detail banget nih teman-teman sekalian. Oh, masuk Ustaz? Oke ya, itu dicari tahu dulu. Nah, nanti ke depannya bisa kita lihat lagi, kita lacak lagi. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan lain? Nanti rumus sama saya kayak seperti siapa tadi lah. Gitu ya modelnya itu. Apa itu toleran dan kerukunan, ya kan? Bagaimana Kota Medan dalam bertoleransi dan kerukunan. Baru jabarkan bagaimana Al-Quran berbicara tentang toleran dan kerukunan. Baru bagaimana peran Al-Quran dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Bisa jadi 3 atau 4 itu. Tapi nanti intinya adalah 1 dia.
peran Al-Quran dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Gitu ya? Gak ada pertanyaan lagi? Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terutama bagi Anis Rizkina dan Muhammad Rapli Al-Fadilah. Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Enak sekali itu. Kenapa? Satu kajian kita, semua ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Karena milik Allah langit dan bumi beserta isinya. Orang-orang Islam tidak akan pernah mendiskriminasi orang-orang non-muslim. Kenapa? Non-muslim itu juga dalam pemahaman kajian keislaman, pemahaman Islam, ajaran Islam adalah mereka juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama.